Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Swan Emperor untuk season yang kedua, part yang ke-18. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video terakhir kemarin, Yao Liling akan melanjutkan rencananya setelah Jinwu Chenyian dari klan Gagak Emas datang. Dan ia akan memerintahkan kepada klan Bayangan untuk mencuri lukisan yang ada pada Raja Haremu Perak. Beberapa waktu kemudian, di perjalanan dari klan Pedang Tirani 9 Matahari sudah sampai di daratan ras manusia. Mereka membicarakan ras iblis surgawi dan ketua klan Gagak Emasnya yang akan menghancurkan Akademi Huang Jin. Mereka juga memastikan kalau ras manusia akan binasa. Setelah berurusan dengan Jinwu Chenyuan, klannya bisa menjanjikan klan Gagak Emas kembali ke daratan. Karena dengan dukungan mereka akan menyerang klan iblis surgawi, kelak dunia Xuanwu akan menjadi milik klan Pedang Tirani 9 Mataharinya. Para prajurit itu dengan pedenya berkata kalau ia bisa melakukan apapun yang mereka mau kepada ras manusia. Namun tak serang berapa lama, mereka dihadang oleh Wang Fan, si Raja Haremu Perak. Mereka pun semua terkejut karena ia tahu kalau Raja Haremu Perak berada di kota suci. Master ketiga klannya lah yang memaksanya ke kota suci. Mengapa Raja Haremu Perak ada di depannya? Wang Fan pun berkata kalau ia juga tidak menyangka saat ia akan mencegah Jinwu Chenyuan. Ternyata bertemu dengan penjaga Dewa Pedang dari klan Pedang Tirani 9 Matahari. Wang Fan juga berkata kalau penjaga pedang dari klan Pedang Tirani 9 Matahari begitu arogan. Bahkan berani berjalan di wilayah ras manusia dengan memakai peralatan penjaga pedang. Dan karena ingin menghemat waktu, Wang Fan yang sudah mendengarkan perkataan mereka, ia tidak menduga kalau penjaga klan Pedang Tirani 9 Matahari memiliki artefak suci yang Wang Fan inginkan, yaitu tombak Gagak Emas. Penjaga pedang itu pun sangat ketakutan dan langsung melarikan diri. Ia juga meminta para prajuritnya untuk menyerang ke arah Wang Fan. Namun kuda putih Wang Fan mengejarnya dengan kecepatannya dan langsung melumpuhkan penjaga tombak Gagak Emas tersebut. Wang Fan pun dengan mudah merebut tombak Gagak Emas itu. Karena dengan tombak Gagak Emas itu, Wang Fan bisa dengan mudah mencegat Jinwu Chenyuan. Di saat mencapai ranah kolam hati roh ungu tahap penyempurnaan, Wang Fan bisa mengalahkan orang di bawah dewa bela diri. Wang Fan juga menghapus dantian penjaga itu dan merusak meridianya. Wang Fan tidak membunuhnya karena mereka sudah memberikan tombak dan banyak uang kepadanya. Seketika Wang Fan pun pergi meninggalkan mereka semua. Lalu beberapa saat kemudian Wang Fan melihat kalau klan Gagak Emas sudah sampai di daratan ras manusia. Wang Fan pun langsung menghampirinya. Lalu Jinwu Chenyuan tahu kalau yang menghadang dirinya adalah Raja Haremu Perak. Wang Fan pun juga tahu kalau ia sedang berhadapan dengan manusia terkuat dari klan Gagak Emas, yaitu Jinwu Chenyuan. Lalu Wang Fan berkata apakah Jinwu Chenyuan tahu dengan kedatangan Wang Fan. Wang Fan pun menjelaskan kalau kakek dekan tidak tertarik untuk melawan Tuan Jinwu Chenyuan. Wang Fan juga meminta Jinwu Chenyuan untuk kembali dan jangan ikut campur dengan pertempuran daratan. Namun Jinwu Chenyuan mengatakan kalau dirinya bersikeras untuk ikut campur. Wang Fan pun dengan tegas kalau ia akan memaksa Jinwu Chenyuan untuk kembali. Mereka semua pun menertawakan Wang Fan dan berkata kalau Wang Fan hanya bercanda. Lalu Chenyuan berkata kalau ia tidak layak untuk melawan Wang Fan. Salah satu tetua klan Gagak Emas pun langsung menyerang Wang Fan. Ia mengatakan kalau orang daratan ras manusia adalah sampah. Ia dengan sombongnya kalau dirinya yang berada di ranah hati roh ungu tahap penyempurnaan sangat mudah membunuh Wang Fan. Wang Fan pun hanya dengan 2 jari saja untuk mengcounternya dan membuat tetua itu terluka dan terpental. Seketika Jinwu Chenyuan berkata kalau sudah bertahun-tahun, ini pertama kalinya klan Gagak Emasnya dikalahkan orang daratan. Karena Raja Haremu Perak berani menantang dirinya, maka pasti itu sudah pasti akan mati. Jinwu Chenyuan pun langsung menyerang ke arah Wang Fan.
Ia mengeluarkan teknik gagak penelan matahari untuk menyerang Wang Fan. Lalu Wang Fan mengeluarkan teknik hujan saljunya untuk mengkonternya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Mereka saling menyerang satu sama lain dengan kekuatannya. Wang Fan pun ditekan habis-habisan oleh Jin Wu Chenyuan. Namun ia berusaha untuk mengimbangi serangannya. Tapi Wang Fan tidak berhasil dan selalu ditekan olehnya hingga terluka. Lalu Jin Wu Chenyuan sangat kagum kepada Wang Fan. Karena Wang Fan yang hanya berada di ranah kolam hati roh ungu tahap awal. Tapi bisa bertarung lama dengannya. Dan orang-orang seperti Wang Fan layak dibunuh. Karena jika Wang Fan masih hidup, klan gagak emasnya tidak mungkin kembali ke daratan. Ia pun akan membunuh Wang Fan dengan kekuatan penuh. Seketika Wang Fan pun dikepung oleh mereka semua. Wang Fan berkata kalau menurutnya ia cukup menggunakan satu kartu andalan saja. Tapi tak disangka kekuatan lubang ilahi begitu kuat. Jadi Wang Fan hanya bisa menggunakan kartu andalan yang keduanya. Seketika Wang Fan pun mengeluarkan senjata tombak yang baru didapatkan, yaitu tombak gagak emas. Seketika Jin Wu Chenyuan pun sangat terkejut kenapa tombak gagak emas milik ras gagaknya ada di tangan Raja Harimau Perak. Lalu Raja Harimau Perak berkata kalau ia akan mengantarkan ras gagak emasnya kembali dengan tombak tersebut. Dan semua itu sebagai peringatan untuk Jin Wu Chenyuan. Jin Wu Chenyuan pun sangat marah kepada Wang Fan dan meminta untuk mengembalikan tombak miliknya. Namun Wang Fan langsung menyerang mereka dengan teknik tombaknya. Jin Wu Chenyuan pun hanya bisa menahan dan menangkis serangan Wang Fan sampai membuatnya tidak kuat lagi dan terluka. Tidak sampai di situ saja, Wang Fan juga langsung menyerangnya berkali-kali dan membuat Jin Wu Chenyuan kewalahan. Lalu Jin Wu Chenyuan meminta kepada pasukannya untuk melarikan diri saja dan pergi dari serangan Raja Harimau Perak. Mereka pun semua kembali ke kapal dan melarikan diri. Wang Fan mengatakan kepada mereka semua untuk jangan kembali ke daratan. Jika sampai kembali lagi, ia tidak akan mengampuninya. Lalu salah satu anak buahnya berkata kepada Jin Wu Chenyuan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jin Wu Chenyuan pun mengatakan kalau ia akan kembali terlebih dahulu. Karena ia sudah ceroboh kali ini. Dan ia tidak menyangka kalau tombak gagak emas itu begitu kuat. Jadi ia memutuskan untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Dan setelah pulih ia akan mengambil tombak miliknya kembali. Serta mengembalikan keagungan ras gagak emasnya. Ia juga memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyampaikan kepada ras iblis surgawi dan beralasan kalau kapalnya sedang dalam masalah di laut. Dan akan tertunda selama beberapa hari. Ia pun sangat kesal kepada Raja Harimau Perak yang telah mengalahkan dirinya dengan tombak gagak emas rasnya. Dan suatu saat nanti ia akan merebut tombaknya kembali. Di sisi lain, Tuan Muda Yao Wugu akan pergi ke Akademi Huang Jin bersama bawahannya untuk bertemu dengan Wang Fan. Di sana juga ada Gui Ying dari klan bayangan. Ia mengatakan kalau Tuan Muda Yao Wugu terlalu sombong. Karena jika tidak ada Raja Harimau Perak, kemungkinan tidak akan terjadi hal buruk. Tapi Raja Harimau Perak telah meninggalkan kota suci dan membuat klannya harus lebih waspada. Kita kembali ke Wang Fan. Di saat Wang Fan sedang bersantai dan akan menyantap makanannya, si Wentong dan Nona Xian datang menghampirinya. Si Wentong berkata kepada Wang Fan kalau hari ini Wang Fan harus mewakili kehormatan dari Akademi Huang Jin. Tapi kenapa Wang Fan tidak panik sama sekali? Wang Fan pun berkata kalau itu hanya masalah kecil saja. Seketika si Wentong sangat senang karena Wang Fan pasti sudah berhasil memahami lukisan yang Yao Wugu berikan. Lalu mereka pun keluar ke halaman untuk melihat situasi di sana. Sesampainya di sana, Yao Wugu langsung mengatakan kepada Wang Fan kalau Wang Fan sudah pasti kalah dalam taruhannya. Ia meminta Wang Fan untuk mengakui kekalahannya saja. Ia juga sangat kesal dan akan menyerang ke arah Wang Fan karena Wang Fan tidak mengakui kekalahannya. Namun Wang Fan berkata jika ingin berkelahi Akademi Huang Jin-nya akan menemaninya. Lalu Yao Liling meminta Yao Wugu untuk jangan bertindak gegabah. Ia tahu kalau Wang Fan pasti akan kalah. Jadi mereka ingin berbuat curang. Jika Yao Wugu marah hanya akan jatuh ke dalam perangkapnya. Yao Wugu pun berkata kepada Wang Fan kalau ia tidak akan marah lagi kepadanya. Karena ia adalah tuan muda dari ras iblis surgawi. Jadi ia tidak akan terbawa emosi dengan rencana Wang Fan. Dan kedatangannya di sana untuk menyelesaikan taruhan dengan Wang Fan. Dan itu artinya Wang Fan dengan hati yang bersalah
pasti Wang Fan sudah kalah dan dipastikan akan menjadi budaknya. Semua orang pun sangat terkejut, namun Wang Fan mengatakan kalau Ye Wugu yang kalah harus menjadi pembantunya dan juga membantu Akademi Huang Ji-nya, serta menjadi pelayan manusia. Lalu Ye Wugu tidak terima dengan semua itu dan meminta Wang Fan untuk mengakui saja kekalahannya. Wang Fan pun berkata kenapa ia harus mengakui kekalahannya. Ye Wugu pun menjelaskan itu karena lukisan harimau mengaum cakrawala ada di tangannya. Ia juga mengatakan kalau ia mendapatkan lukisan tersebut dan mengirim orang untuk mencurinya dari Wang Fan. Seketika para murid Wang Jin pun sangat marah karena merasa dicurangi oleh Ye Wugu. Ye Wugu pun menjelaskan lagi kepada semuanya kalau ia mengatakan kepada Wang Fan akan memberitahu 7 hari untuk memahami lukisan tersebut. Dan ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jadi Wang Fan gagal menyimpan lukisan harimau mengaum cakrawala dan gagal memahaminya dalam batas waktu tertentu. Lalu ia kalah. Namun Wang Fan menjelaskan di saat dirinya pergi, ia sudah mendapatkan lukisan harimau mengaum cakrawala. Dan seseorang mencuri lukisan tersebut secara diam-diam. Ia mengatakan kalau metode itu sangat jahat, kejam dan berpikiran sempit. Dan dia tahu pasti Ye Wugu lah yang melakukannya. Ye Wugu pun berkata, apapun yang terjadi Wang Fan tetap kalah. Lalu Wang Fan berkata kepadanya kalau sebelum lukisan itu dicuri oleh Ye Wugu, ia sudah memahami isi dari lukisan tersebut. Tapi Ye Wugu mengatakan kalau Wang Fan pasti hanya berpura-pura. Wang Fan pun menjelaskan apakah Ye Wugu menemukan teknik Dharma yang sulit dimengerti di dalam lukisan tersebut. Dan pasti Ye Wugu tidak bisa memahaminya. Ye Wugu pun sangat terkejut. Dan bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode berikutnya ya. Terima kasih.